di atas bumi, di bawah langit. Masya Allah. Kullun ya ardillah fawqa sama, fawqa ardi wa tahta sama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Di malam ini kita berkumpul bersama hamba-hamba Allah di rumah ini. Masya Allah. Ini enggak seperti biasanya ini. Undang kita suruh menghidupkan amalan hari Jumat terakhir bulan Rajab. Ini termasuk Jumat terakhir bulan Rajab. Di antara amalannya nanti besok jangan lupa membaca 35 kali Ahmadu Rasulullah Muhammad Rasulullah. Ketika khatib naik mimbar, kita baca Ahmadu Rasulullah Muhammad Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa habibuhu wa safiyuhu wa khaliluh. Para hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, malam ini kita berkumpul di tempat ini di malam Jumat tanggal 27 Rajab jam 00.33 setengah satu ini kita duduk. Masya Allah. Mudah-mudahan umur kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, segala hajat-hajat kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentunya hajat-hajat yang baik dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala atas segala macam-macam kebaikan, karena kemudahan itu sebenarnya dari Allah. Orang yang dimudahkan maka mudah, orang yang dipersulit maka sulit. Maka kita minta kemudahan. Allahumma yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair. Allahumma yassir, ya Allah engkau mudahkan, wa la tu'assir, jangan engkau sulitkan. Jadi minta kita kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dimudahkan. Dimudahkan perkara-perkara yang baik. Di antara tanda kebaikan adalah orang dimudahkan untuk mengerjakan kebaikan. Jadi mudah dan sulit itu bukan dari kita, dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, termasuk siksaan Allah kepada hambanya adalah dimudahkan untuk mengerjakan perkara-perkara yang maksiat. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita dimudahkan oleh Allah untuk perkara-perkara yang mendatangkan ridho Allah, perkara-perkara yang taat. Maka hidup ini harus dipenuhi dengan pasrah. Pasrah itu namanya tawakal. Tawakal itu apa? I'lam anna tawakkula min ajallil maqamat. Wa huwa i'timadul qalbi 'ala Allah Ta'ala ma'al akhdhi bil asbab. Tawakal ini termasuk sifat yang tinggi dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Bila orang hamba diberi sifat tawakal kepada Allah, maka dia ini termasuk orang yang dicintai Allah. Tawakal itu apa? I'timadul qalbi 'ala Allah Ta'ala adalah bergantungnya hati hanya kepada Allah Subhanahu wa taala.
ma'al akhdhi bil asbab, tetapi tetap bekerja. Jadi tawakal yang sebenarnya itu adalah hati pasrah kepada Allah setelah mengerjakan usaha-usaha yang maksimal, ikhtiar yang maksimal. Maka di zaman Nabi Muhammad SAW ada seorang sahabat bertamu kepada Nabi. Lalu kemudian sahabat tadi ditanya oleh Nabi, di mana kamu letakkan kendaraan kuda kamu? Saya letakkan di depan dan saya bertawakal. Sudah kamu ikat? Belum. Maka Nabi mengatakan ikin wa tawakkal. Ikatlah dulu baru kemudian tawakal. Jadi kalau kita ini naruh kendaraan, kunci dulu baru tawakal. Kalau tidak dikunci kemudian kita tawakal, nah ini belum sempurna ikhtiar tawakalnya. Maka i'timadul qalbi 'ala Allah, pasrah kepada Allah hatinya selepas mengerjakan asbab-asbab yang sempurna. Tawakal urusan rezeki selepas kita berusaha, baru bertawakal. Yang bekerja pergi ke tempat kerjanya, lalu hasilnya serahkan sama Allah. Ini namanya tawakal sempurna. Maka tawakal ini, baginda Nabi bersabda, "Lau annakum kuntum tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkulihi la ruzqtum kama turzaqut thair taghdu himasa wa taruhu bitana." Lau annakum kuntum, kalau umpama kalian tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkulihi, bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal, la ruzqtum, sungguh kalian akan diberi rizki oleh Allah kama turzaqut thair, sebagaimana rizkinya burung. Taghdu himasa, berangkat di pagi hari dalam keadaan himasa, perutnya kempes, wa taruhu bitana, pulang sore-sore dalam keadaan perutnya sudah penuh dengan makanan. Maka tawakal ini berserah selepas berusaha maksimal. Nah, jadi setelah bekerja sempurna, maka hasil pekerjaannya diserahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tawakal itu bukan meninggalkan sebab, tapi menyandarkan hasil sebabnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan meninggalkan kerja, tapi menyerahkan hasil kerjanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan meninggalkan belajar, tapi menyerahkan hasil belajarnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan meninggalkan mengumpuli istri, tapi menyerahkan hasil perkumpulannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan meninggalkan sebab, tapi menyerahkan hasil sebabnya, hasil usahanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini tawakal namanya. Tawakal itu penting. Dan tawakal itu bagian daripada sifatnya hamba. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Bertawakal kalian semua kepada Allah, pasrah kalian semua kepada Allah, in kuntum mu'minin, kalau memang kalian betul-betul orang yang beriman. In kuntum mu'minin fatawakkalu 'ala Allah. Kalau kalian betul-betul orang yang beriman kepada Allah, maka bertawakal kepada Allah. Pasrah kepada Allah. Selepas mengerjakan usaha-usaha maksimal, pasrah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi berdoa, setelah doa serahkan hasil doanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berusaha, setelah berusaha serahkan hasil usahanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Maka Imam Junaid al-Baghdadi mengatakan tawakal adalah terlepasnya hati dari selain Allah. Maksudnya hati tidak ada harapan-harapan kepada makhluk. Bergantungnya hati kepada makhluk-makhluk tidak ada, hanya bergantung kepada Allah. Hanya pasrah kepada Allah, hanya berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini orang tawakal itu hanya harapannya kepada Allah Subhanahu. Maka ada doa, Allahumma iqdi fi qalbi raja'ak waqta raja'i aman siwak hatta la arju ahdan siwak. Ya Allah, Engkau letakkan di hatiku harapan hanya kepadamu, putuskan harapan kepada selainmu. Sehingga hatiku tidak punya harapan, melainkan berharap hanya kepada. Iqdi fi qalbi raja'ak, Engkau letakkan di hatiku harapan hanya kepadamu. Waqta raja'i aman siwak, putuskanlah ya Allah dari hatiku harapan kepada selainmu. Hatta la arju ahadan siwak, sehingga hatiku tidak punya harapan melainkan berharap hanya kepada. Jadi berharap hanya kepada Allah, meminta hanya kepada Allah, berdoa hanya kepada Allah. Ini bagian daripada makna tawakal. Karena selain Allah itu tidak bisa berbuat apa-apa. Selain Allah itu tidak layak untuk kita meminta kepadanya, meminta hanya kepada. Maka ada seorang sahabat namanya Sayyidina Anas ibnu Malik, diajarin oleh Nabi, ya gulam, inni u'allimuka kalimat. Wahai anakku, aku akan mengajarkan kamu beberapa kalimat ilmu, kalimat nasihat. Ihfadillah yahfadkah, ihfadillah tajidhu tujahaka. Wa'lam annal ummata ijtama'u ala ayyanfa'uka bisyai' lam yanfa'uka illa bisyai'in qad katabahu Allah. Wa'lam annal ummata ijtama'u ala ayyadurruka bisyai' lam yadurruka illa bisyai'in qad katabahu Allah. Rufi'atil aklamu wa jaffatis suhufu. Ini nasihatnya Nabi kepada Sayyidina Anas ibnu Malik. Sebenarnya nasihat ini juga untuk kita. Ya gulam, wahai anakku, ini sesungguhnya aku, u'allimuka, akan mengajarkan kamu beberapa kalimat-kalimat nasihat, beberapa kalimat-kalimat yang berisi ilmu dan nasihat. Yang pertama, ihfadillah, jaga perintah-perintah Allah. Yahfazka, maka Allah akan menjaga kamu. Jaga perintah Allah, Allah akan menjaga kita. Jaga perintah-perintah sholat, jaga perintah puasa. Apa yang diperintah oleh Allah kita jaga, yaitu dengan mengerjakannya, mentaatinya. Kalau kita ini menjaga perintah-perintah Allah, yahfazka, maka Allah akan menjaga kamu. Ihfadillah yahfazka. Jaga perintah Allah, maka Allah akan menjaga kamu. Ihfadillah, jaga perintah Allah, tajidhu tujahaka, maka kamu akan mendapatkan Allah sebagai penyelesai masalah kamu. Jadi yang bisa menyelesaikan masalah kita ini siapa? Hanya Allah saja. Maka kalau kita ini mau ditolong oleh Allah, minta tolong sama Allah. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Minta tolong kepada Allah dengan sabar dan sholat. Ini bagian daripada tawakal. Orang kalau sudah hatinya dipenuhi dengan tawakal dan pasrah, maka dia ini hanya mengandalkan Allah saja. Fafirru ilallah. Dia hanya lari kepada Allah dengan jalan sabar dan sholat dan doa. Berusaha lagi, kemudian setelah itu hasilnya serahkan sama Allah. Maka di dalam hadis baginda Nabi bersabda, thalabul ilmi fardhah. Menuntut ilmu itu wajib. Jadi yang wajib itu menuntutnya, belajarnya. Adapun mengenai hasil daripada belajar itu kita serahkan sama Allah.
Maka kadang ada orang belajar, setelah belajar paham, ada yang nggak paham. Jadi hasil daripada belajar itu kita serahkan sama Allah. Thalabul ilmi fardhu. Belajar ilmu itu wajib. Jadi yang wajib itu belajarnya. Adapun hasilnya itu kita serahkan sama Allah. Yang diperintah itu bekerja, berusaha, berdagang, bertani, berusaha. Yang diperintah itu adalah berusaha. Hasil dari usaha itu kita serahkan sama Allah. Jadi jangan sampai kita ini menyalahkan Allah dalam segala bentuk. Contohnya kita ini sholat, kemudian rizki kita tidak bertambah, maka keliru, karena kita ini sholat supaya rizkinya bertambah. Tujuannya itu supaya rizkinya bertambah, ini keliru. Sholat lillahi ta'ala, jangan ada tujuan-tujuan yang lain. Karena kalau nanti sholatnya supaya rizkinya bertambah, ternyata setelah sholat rizkinya tidak bertambah, akhirnya juga ngelirik kepada orang yang nggak sholat, malah rizkinya melimpah. Sehingga timbul pemahaman, gimana ini Tuhan? Saya yang sholat malah rizkinya miskin, sedikit, sedangkan orang yang nggak sholat rizkinya banyak. Kalau begitu saya nggak sholat lah. Nanti siapa tahu dengan tidak sholat rizki saya banyak. Ternyata setelah nggak sholat rizkinya tetap. Ini bagian daripada keliru memandang. Jadi ini bagian daripada contoh. Jadi sholat lillahi ta'ala saja. Jangan ada tujuan-tujuan yang lain. Begitu juga di dalam berdagang lillahi ta'ala saja. Maksud berdagang lillahi ta'ala gimana? Maksud lillahi ta'ala itu sadarkan dirinya bahwa berdagang ini bagian daripada usaha saya mencari nafkah. Maka saya berangkat ke toko, berdagang, ini perintah Allah mencari nafkah. Untuk kemudian hasil daripada perdagangan, kadang untung, kadang rugi, itu kita serahkan sama Allah. Ketika mungkin beruntung, untung banyak, maka ini ujian apakah kita ini bisa bersyukur. Ketika mungkin rugi banyak, ini ujian supaya apakah kita ini sabar. Jadi begitu. Maka sifat-sifat seperti ini perlu diperhatikan. Apakah ada di dalam hati kita ini tawakal kita sempurna kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita ini tidak ada tawakalnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka nanti kita ini akan kecewa. Maka mangqasadahu la yakhib. Orang yang kemudian dia ini pasrah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dia tidak akan dikecewakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tawakal ini bukan meninggalkan sebab, tapi menyandarkan, menyerahkan hasil sebabnya, hasil usahanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang yang meninggalkan asbab lalu mengaku tawakal ini keliru. Nah, ini seperti orang sebab punya anak itu kawin. Sebab punya anak itu apa? Kawin. Kemudian dia pengen punya anak tapi nggak kawin. Pasrah sama Allah. Allah Maha Kuasa, walaupun saya nggak kawin nanti punya anak. Ini keliru. Ya, keliru. Doain saya punya anak. Maka didoain. Bertahun-tahun ditanya, sudah punya anak? Belum. Doain terus ya. Kamu sudah kawin belum? Belum. Ya, kalau kamu nggak kawin, walaupun saya doa sampai nangis, mengalir air mata, ya kamu nggak bakalan punya anak. Doain perdagangan saya laris, didoain. Kamu sudah berusaha? Belum. Sudah berdagang? Belum. Nah, nggak punya usaha. Kemudian kita pasrah kepada Allah dengan cara menyerah, berdoa kepada Allah SWT. Jadi kata Syekh Junaid Al-Baghdadi, tawakal itu hati ini bersih daripada tujuan-tujuan, harapan-harapan kepada Allah Subhanahu, kepada selain Allah. Hanya dipenuhi harapannya hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Bertawakal kalian semua kepada Allah bila betul-betul kalian itu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini perkara-perkara yang kadang tidak sinkron dengan hati kita. Ketika kita berusaha, kemudian hasil usahanya untung, maka tidak syukur. Ketika rugi, maka tidak sabar. Ini siapa? Ini orang yang hatinya nggak ada tawakal kepada Allah. Orang kalau tawakal kepada Allah, maka untung dengan syukur. Kalaupun rugi, rugi dengan sabar. Orang kalau tawakal kepada Allah, kalau sehat, sehat dengan beraktivitas yang banyak dalam bentuk-bentuk ketaatan. Kalaupun sakit, sakit dalam keadaan sabar. Sehat dengan syukur, sakit dengan sabar. Untung dengan syukur, rugi dengan sabar. Nah, jadi kalau tercapai hasil dari usahanya itu dengan syukur. Kalau tidak tercapai hasil usahanya itu dengan sabar. Itulah makna daripada tawakal. Tawakal itu orang yang selalu syukur dan selalu sabar. Masya Allah. Orang yang hidupnya dipenuhi dengan syukur dan sabar, itulah orang yang hakikatnya orang-orang yang tawakal. Maka tawakal ini syarat iman. Kalau orang itu tidak ada tawakal, maka imannya batal. Karena kalau orang itu tidak tawakal, dia ngakui Tuhan itu Allah, tetapi memintanya kepada selain Allah. Banyak orang mengaku iman kepada Allah, tapi mintanya kepada dukun. Ini kurang sifat tawakalnya kepada Allah. Maka iman tanpa tawakal itu imannya lemah. Tawakal tanpa iman dusta. Kok ada tawakal kok enggak iman, ini dusta. Kalau iman tidak tawakal, iman tapi tidak ada tawakal, ini imannya lemah. Imannya lemah itu. Maka kita minta kepada Allah SWT daripada sifat lemah ini. Berlindung daripada sifat lemah. Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasal wal jubni wal bukhal wa min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Allahumma ya Allah, inni a'udzubika, sesungguhnya aku berlindung kepadamu minal ajiz, daripada sifat lemah. Lemah iman, lemah tawakalnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau orang itu lemah tawakalnya, lemah imannya, maka mudah diombang-ambing. Pemikirannya mudah diombang-ambing. Mudah terkesan dengan suasana dan keadaan. Mudah terpengaruh, mudah tergelincir. Karena dia ini lemah imannya. Kurang tawakalnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hubungan antara tawakal dan usaha ini dua perkara yang tidak bisa dipisahkan. Wat tawakkul la yunafi as-sa'ya. Wat tawakkul la yunafi as-sa'ya. Tawakal itu tidak meninggalkan usaha. Bal as-sa'yu min kamalit tawakkul. Akan tetapi justru berusaha itu, kemudian selepas itu menyerahkan hasil usahanya kepada Allah, itu adalah min kamalit tawakkul, daripada kesempurnaannya tawakal. Di tawakal yang sempurna itu adalah selepas berusaha maksimal, hasilnya serahkan sama Allah. Bukan meninggalkan usaha, kemudian bertawakal. Kalau tidak ada usahanya, kemudian bertawakal, maka tawakalnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala karena dia belum berusaha. Maka berusaha maksimal, serah hasil usahanya diserahkan kepada Allah, ini adalah min kamalit tawakkul. Wa tawakkulu la yunafi as-sa'ya bal as-sa'yu min kamalit tawakkul. Tawakal itu bukan meninggalkan usaha, justru berusaha kemudian menyerahkan hasil usahanya kepada Allah. Ini usaha ini bagian daripada kesempurnaannya tawakal. Maka usaha adalah bagian dari tawakal.
berperang dengan membawa pedang. Jadi membawa pedang di medan perang ini bagian daripada usaha supaya menang melawan musuh. Ya, kalau tangan kosong kemudian berperang, kemudian pasrah, ini pasrahnya konyol. Jadi begitu juga orang yang ngarit, ya kan? Orang yang ngarit. Orang yang nyangkul. Maka dia bawa alat cangkulnya, bawa dia alat aritnya, kemudian bekerja. Selepas itu serahkan hasil kerjanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Menanam hasil tanamannya serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi usaha maksimal, usaha sempurnakan usahanya, kemudian hasilnya serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi berobat ketika sakit. Ini bagian daripada tawakal. Berobat itu berusaha untuk kesembuhan. Tetapi jangan yakin bahwasanya obat yang menyembuhkan. Jadi berobat itu hanya sekedar ikhtiar kita. Hasilnya serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau berobat tapi tidak tawakal, berarti tidak menyerahkan hasilnya kepada Allah Subhanahu wa taala, bergantungnya kepada obat itu sendiri. Akhirnya ketika sembuh, maka dia punya keyakinan yang menyembuhkan obat. Seperti misalnya orang sakit kepala, kemudian minum bodrek, maka kemudian sembuh. Kalau orang tidak tawakal, maka rusak imannya. Sembuh kepala kamu, sembuh. Minum bodrek 5 tablet, gimana nggak sembuh? Jadi itu keliru, karena dengan kata-kata itu dia punya keyakinan bahwa yang menyembuhkan itu obat. Tetapi ketika kita sakit kepala, kemudian minum obat, minum obat bentuk daripada ikhtiar kita. Maka ketika kita sembuh, maka kita ini mengatakan sembuh, alhamdulillah, dengan izin Allah, Allah sembuhkan. Allah sembuhkan. Maka Nabi Ibrahim alaihissalam beliau mengatakan, wa idza maritu fahuwa yashfi. Kalau aku sakit, maka Allah yang menyembuhkan. Kalau aku sakit, Allah yang menyembuhkan. Bukan bodrek yang menyembuhkan. Bukan dokter yang menyembuhkan. Ini bodrek, dokter itu adalah jalan ikhtiar, jalan usaha atas kesembuhan. Maka orang sakit dia tetap berobat. Berobat itu adalah ikhtiar, berusaha untuk menuju kepada kesembuhan. Selepasnya kita serahkan sama Allah. Kalau Allah berkehendak dengan obat Allah sembuhkan. Kalau Allah tidak berkehendak, sudah berobat kemana-mana, sakitnya yang nggak sembuh-sembuh. Nah, berarti menunjukkan bahwasanya kalau terjadi ada orang berobat nggak sembuh-sembuh, berarti menunjukkan bahwasanya obat tidak bisa menyembuhkan. Yang bisa menyembuhkan itu Allah. Lalu kenapa kalau yang bisa menyembuhkan Allah? Lalu kenapa berobat kalau yang menyembuhkan itu Allah? Nah, berobat itu syariat. Hakikatnya Allah yang menyembuhkan. Kalau orang itu syariat saja, tidak hakikat, maka rusak imannya. Sehingga dia beriman kepada makhluk-makhluk. Contohnya, dia tidak ada hakikat. Dia berobat, minum bodrek tadi. Nah, maka dia punya keyakinan bodrek yang menyembuhkan. Ini tidak. Jadi dia bersyariat tapi hilang hakikat. Hakikatnya itu Allah semua yang menyembuhkan. Lalu kita berobat itu bersyariat namanya. Bersyariat. Syariat itu mengerjakan perintah. Kalau kita ini berobat, kalau kita ini sakit, perintahnya berobat. Setelah berobat, tawakal kepada Allah, namanya hakikat. Bahwasanya yakin yang menyembuhkan itu adalah Allah. Ini penting. Bersyariat nanam, berkebun, nanam sawit. Ini bersyariat. Hasil dari tanaman itu kita serahkan kepada Allah. Allah yang menumbuhkan. Allah yang menumbuhkan. Kita tanam, kemudian kita serahkan sama Allah. Allah yang menumbuhkan. Yang menumbuhkan dan yang mematikan tanaman kita itu Allah Subhanahu wa ta'ala.
Kalau misalnya tumbuh dengan subur, syukur. Kalau ternyata tanamannya kering, mati, sabar. Nah, itu kita berobat. Kalau sembuh, alhamdulillah Allah sembuhkan. Kalau tidak sembuh, sabar. Nah, begitu hidup itu. Hidup ini harus begitu. Kalau tidak begitu, bukan orang iman. Maka usaha maksimal, pasrah total kepada Allah. Usaha maksimal, pasrah total kepada Allah SWT. Seperti burung tadi. Burung dia berangkat, berusaha mencari makan maksimal, kemudian dapat dan tidaknya, itu setelah usaha sempurna, maka dapat dan tidaknya, makanan yang dicari, untung yang dicari, nah kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tawakal tempatnya di dalam hati, bukan di tangan. Tempatnya tawakal itu di hati, bukan di tangan. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tawakal ini adalah derajat. Ada beberapa di tawakkul darajat. Adnaha as-siqatu bi wa'dillah wa a'laha tafwidul amri kullihi ilaih. Tawakal itu ada dua tingkat, ada tiga tingkatan. Tingkatan yang pertama, as-siqatu bi wa'dillah. Yakin atau percaya terhadap janji-janji Allah. Jadi kalau orang itu tawakalnya sempurna, dia yakin dengan janji-janji Allah. Maka orang beriman itu harus yakin dengan janji-janji Allah. Allah SWT berjanji untuk orang-orang yang beriman. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Innal ladzina amanu, sesungguhnya orang yang beriman, wa 'amilus solihat, dan mengerjakan perbuatan-perbuatan yang baik, kanat lahum jannatul firdausi nuzula, pasti bagi mereka surga firdaus sebagai tempat tinggal. Maka orang beriman itu kalau sempurna tawakalnya, maka akan pertama dia akan yakin dengan janji-janji Allah, percaya dengan janji Allah, yakin rizki, pertolongan dan takdirnya Allah SWT yang menentukan. Kita tidak bisa berbuat apa-apa, kita hanyalah bisa berikhtiar, hasil ikhtiarnya kita serahkan sama Allah. Dan Allah berjanji, Allah menolong orang beriman, maka saya dijadikan Allah menjadi orang yang beriman, maka pasti Allah menolong saya. Harus begitu. Kemudian yang kedua, ridho dengan keputusan Allah. Ya, kalau orang itu tawakal, maka yang pertama, dia ini yakin dengan janji-janji Allah. Kemudian yang kedua, ridho dengan ketentuan Allah, dengan keputusan Allah. Setelah berusaha, maka dia ridho dengan hasil usahanya tadi, atas terserah Allah, Allah yang menentukan. Ketika seseorang itu berdagang, maka akan terjadi dua. Allah jadikan perdagangannya untung, Allah jadikan perdagangannya rugi. Nah, kalau orang itu tawakal kepada Allah, ridho dengan keputusan Allah. Diputus untung, ridho. Diputus rugi, ridho. Buktinya, kalau diputus untung kemudian jadilah dia beruntung, maka dia bersyukur. Kalau diputus rugi, jadilah dia rugi, maka dia bersabar. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Jadi segala urusan-urusan kita ini Allah yang menentukan. Kun fayakun. Kun jadilah, fayakunu maka jadi. Apa yang dikehendaki Allah? Kun beruntunglah, maka beruntung orang yang beruntung. Kun rugilah, maka rugi yang dikehendaki rugi. Jadi ini perlu, harus ditata hati kita. Bahwa kita ini, kewajiban kita di dunia ini adalah ikhtiar, berusaha sempurna, hasilnya kita serahkan sama Allah, berserah total kepada Allah, itu namanya tawakal. Maka kalau orang itu benar-benar tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka akan menghasilkan tiga perkara. Yang pertama, dia akan percaya atau yakin dengan janji-janji Allah. Kemudian yang kedua, dia akan ridho, tafwid,
ridho dengan keputusan Allah Subhanahu wa taala. Hati tidak gelisah berlebih-lebihan. Kalau ada orang itu berdoa, kemudian aku sudah berdoa tapi doa saya tidak diterima, dia belum tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Perintahnya suruh doa, sudah doa saja. Hasil doanya serahkan sama Allah. Jangan kita tergesa-gesa harus sekarang. Maka diceritakan bahwasanya ada orang wali Allah, dia berdoa, angkat tangan, doa, diamini oleh santrinya. Setiap berdoa, angkat tangan, diamini oleh santrinya. Selesai doa, ada suara, doa kamu tidak diterima. Doa kamu tidak diterima. Tapi dia tetap berdoa, terus tidak putus asa, doa terus. Karena doa ini bagian daripada usaha, ikhtiar doa. Kemudian suatu hari ini ulama dan santrinya pergi ke Mekah, doa depan Ka'bah. Setelah puluhan tahun lamanya. Setelah doa depan Ka'bah, nangis-nangis, diaminin oleh santrinya, maka selesai doa ada suara, doa kamu tidak diterima. Maka santrinya bilang, wahai guruku, kita ini sudah doa puluhan tahun, setiap berdoa selalu ada suara seperti ini, doamu tidak diterima. Kenapa masih doa terus? Nah, maka wali Allah dia menjawab, doa itu bagian daripada perintah. Kita diperintah oleh Allah untuk berdoa. Kamu hasil doa, Allah terima atau tidak, itu bukan urusan saya. Itu urusan Allah. Walaupun setiap saya berdoa selalu ada suara doa tidak diterima, saya akan tetap berdoa. Karena doa itu ibadah. Doa itu ibadah. Maka kalau saya kemudian berhenti berdoa, lalu kemudian saya mau mengandalkan siapa? Maka kemudian dia doa lagi, kemudian setelah itu doa kamu diterima. Jadi ini maksudnya memang kadang susah untuk dijelaskan bagi hati yang kotor, hati yang lemah, tidak ada kebesaran Allah. Ini susah untuk dicerna. Banyak tapinya. Doa ya doa, tapi apa tapinya apa? Tapi kalau nggak kerja, ya kerja juga. Kerja, doa. Doa itulah bentuk tawakal. Usahanya kerja. Maka ini orang kalau tawakalnya sempurna kepada Allah, maka yang pertama dia akan percaya dan yakin dengan janji-janji Allah. Kemudian dia yang kedua ridha dengan keputusan Allah. Hatinya tidak gelisah berlebihan. Hati yang gelisah berlebihan ini menunjukkan kurang tawakal kepada Allah SWT, sehingga menyalahkan Tuhan nanti. Kalau orang itu tidak tawakal kepada Allah, maka akan menyalahkan Tuhan. Gimana ini? Sudah diperintah Allah, katanya Allah itu nyuruh berdoa. Giliran saya doa saya tidak didengar. Allah itu mendengar doa kita, cuman kita itu tergesa-gesa, maunya harus sekarang. Jadi Allah itu akan memberikan sesuatu atas permintaan kita ini dengan perkara yang terbaik menurut Allah. Waktunya kapan? Maka tugas kita memohon kepada Allah SWT. Dan yakini bahwasanya tidak ada doa yang tidak diterima. Seluruh doa itu diterima oleh Allah, didengar oleh Allah. Selama seseorang yang berdoa itu tidak mengatakan, aku sudah doa, tapi doa saya tidak diterima. Ketika seseorang mengatakan begitu, aku sudah doa, tapi doa saya tidak diterima, maka doanya tidak diterima oleh Allah Subhanahu. Kemudian yang ketiga adalah tafwid, menyerah total kepada Allah. Jadi hatinya tenang meski hasil tak sesuai dengan harapan. Jadi 3, yakin dengan janji Allah, ridha dengan keputusan Allah, kemudian menyerah total hatinya kepada Allah sehingga tenang meskipun hasilnya
tidak sesuai dengan harapan. Kita ini kadang berusaha, usahanya tidak sesuai harapan. Kadang sesuai harapan. Nah, memang begitu hidup di dunia ini. Dan usaha itu adalah bagian daripada ibadah. Usaha, bekerja, ini semua harus sinkron antara usaha zahir dengan usaha batin. Usaha zahir bekerja, usaha batin pasrah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka buah daripada tawakal, wa min samarot tawakkuli as-sakinah wa kama wa kifayatullahi li abdi wa sur'atul farash. Wa sur'atil farash. Wa sur'atul farash. Jadi buah daripada tawakal ini ada 3. Yang pertama, as-sakinah. Orang yang bertawakal hatinya tenang. Jadi kalau ada orang hatinya tidak tenang, kurang tawakal, kurang pasrah. Kalau orang itu tidak tawakal, tidak tenang hatinya, maka nanti dia akan mencari ketenangan kepada selain Allah. Orang yang tidak tawakal kepada Allah, maka hatinya gelisah, tidak ada ketenangan. Dia mencari ketenangannya dengan perkara-perkara yang dimurkai Allah. Itu hasilnya orang-orang yang kurang tawakal. Kalau orang itu tawakalnya sempurna, hatinya tenang, as-sakinah. Kemudian yang kedua, kafayatullah li abdih, dicukupi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga, suratul farash, jalan keluar selalu datang tanpa diduga-duga. Orang tawakal itu akan selalu ditolong oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, akan diberi jalan keluar, solusi. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, barang siapa bertawakal kepada Allah, maka Allah akan mencukupi. Wa man tawakkala 'ala Allahi fahuwa hasbuh. Wa man tawakkala 'ala Allahi fahuwa hasbuh. Orang yang dia bertawakal kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan mencukupi. Dicukupi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan ini bagian daripada sifat yang perlu kita tanamkan dalam hati. Sifat tawakal namanya. Tawakal itu apa? Pasrah total kepada Allah tanpa meninggalkan usaha maksimal. Jadi usaha maksimalkan, hasilnya pasrah total, serahkan kepada Allah atas hasil yang hendak dicapai. Misalnya orang berdagang ingin mendapatkan untung dan rugi, maka kerjakanlah usaha dagangnya, hasilnya, untung dan ruginya serahkan kepada Allah. Kalau sudah pasrah total kepada Allah, nanti hatinya akan tenang. Kalau dia ini perdagangannya untung, maka dia akan syukur. Kalau perdagangannya tidak untung, maka dia sabar. Kenapa? Karena dia sudah tawakal sempurna kepada Allah. Nah, orang yang kemudian dia tidak sabar ketika rugi, tidak syukur ketika beruntung, itulah tanda orang hatinya tidak ada tawakal kepada Allah. Jadi mengandalkan usahanya, tidak mengandalkan Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwasanya Allah yang menjadikan beruntung dan Allah yang menjadikan rugi. Maka ada seorang wali Allah di zaman Nabi Sulaiman, namanya Asep bin Barkhaya. Asep bin Barkhaya. Nabi Sulaiman alaihissalam memanggil seluruh rakyatnya, dari kalangan jin, dari kalangan manusia, dan seluruh makhluk. Kemudian Nabi Sulaiman bilang, siapa yang bisa ngangkat kerajaan Ratu Balqis, bawa ke sini. Maka waqala ifritum minal jinni ana atika bihi qabla an takuma min maqamik wa inni alaihi laqawiyyun amin. Ini iblis.
Ana atika bihi qabla an taquma min maqamik. Saya mampu ngangkat kerajaan Ratu Belkis dari tempat asalnya dibawa ke sini sebelum engkau tegak kerajaan Belkis sudah ada di sini. Wa inni alaihi laqawiyyun amin. Dan ini menunjukkan bahwa saya itu kuat. Inni alaihi laqawiyyun amin. Ini saya ini kuat. Jadi tidak ada tawakalnya kepada Allah. Dia ngandalkan apa kekuatannya. Ini aku kuat. Wa inni alaihi laqawiyyun amin. Ini banyak orang iblis-iblis seperti ini mengatakan, ini usahaku, ini kepandaianku, ini kecerdikan. Ini karena pinternya saya mengatur strategi. Wah, ini orang tidak tawakal, ini iblis ini. Wa inni alaihi laqawiyyun amin. Maka Nabi Sulaiman alaihissalam tidak mengambil ini kesiapan Belkis ini. Kemudian Nabi Sulaiman menawarkan lagi, maka waqala indahu ilmum minal ilmi ana atika bihi qabla ayyartadda ilaika tarfuk hadha min fadli rabbi liyabluwani ashkuru am akfur. Wa qala alladhi indahu ilmun minal ilmi. Maka orang yang dia punya keyakinan yang betul kepada Allah menjawab tawaran Nabi Sulaiman tadi. Dia namanya Asib bin Barkhaya. Ana atika bihi qabla ayyartadda ilaika tarfuk. Saya akan datangkan kerajaan Balkis kemari sebelum engkau berkedip, wahai Nabi Allah, Nabi Sulaiman. Kerajaan Balkis sudah ada di sini. Hadza min fadli Rabbi. Kemampuan yang seperti ini bukan dari saya. Ini dari Allah. Liyabluwani ashkuru am akfur. Allah hendak menguji saya dengan kemampuan ini. Apakah saya ini bersyukur? Apakah saya ini kufur? Jadi katakan hadza min fadli Rabbi. Liyabluwani ashkuru. Jadi kalau kita ini punya keistimewaan apa-apa, jangan kemudian kita menyombongkan apa yang ada dalam diri kita berupa kemampuan, strategi, dan macam-macam. Katakanlah, hadza min fadli Rabbi liyabluwani ashkuru am akfur. Hadza min fadli Rabbi. Katakan, hadza min fadli Rabbi liyabluwani ashkuru am akfur. Mudah-mudahan sedikit pencerahan ini menjadi tambahan kepahaman bagi kita semua. Bagaimana Pak Ustadz? Nah, para hadirin, para jemaah yang malam ini kita berkumpul, ada yang mau bertanya tentang tawakal ini? Kita baca komen dari pemirsa mungkin. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukron jazakallahu khairan yang sudah bergabung. Pada Bapak Fatah berkelana user berapa ini? Berkelana Ibu Inul, Bapak Dokter, Masya Allah, syukron. Kalawati, silahkan bagi yang ingin bertanya dapat menulis komen di bawah melalui Fikir Akhirat atau Abu Khair. Silahkan, nanti bisa dijelaskan oleh Kiai Haji Shalih Abdul Aziz Al-Hafidh hafidhahu ta'ala. Terima kasih bagi yang sudah hadir. Ayo silahkan bagi yang ingin bertanya. Mudah-mudahan nanti akan dijawab. Ayo silahkan, bisa melalui like komen di Abu Khair atau di Fikir Akhirat. Ayo silahkan. Allahu Akbar. Ngopi ya. Malam ini yang belum tidur, isi malam ini dengan perkara-perkara yang positif. Bicara-bicara yang baik, mendengar yang baik, melihat yang baik, memikirkan yang baik-baik. Jangan sampai selain kebaikan, kita berusaha bicara yang baik, kita berusaha mendengar yang baik, kita berusaha melihat yang baik, kita berusaha
memikirkan perkara-perkara yang. Karena sebanyak kebaikan bermuara dari 4 saluran inilah semua ke hati. Kalau yang dipikirkan baik, yang dilihat baik, yang didengar baik, yang dibicarakan baik, maka hatinya akan menjadi baik. Kalau hati baik, maka nanti hati ini raja, hati yang baik, hati yang bersih, akan mengendalikan anggota tubuh untuk perkara-perkara yang baik. Maka dalam hadis Nabi bersabda, ala inna fil jasadi mudghah, idza fasadat fasadal jasadu kulluh, wa idza saluhat saluhat jasadul kulluh, ala wahiyal qalbu. Ketahuilah bahwa sesungguhnya di dalam jasad tubuh manusia itu ada segumpal daging. Kalau segumpal daging itu baik, maka daging yang lain akan baik. Kalau segumpal daging itu rusak, maka daging-daging yang lain akan rusak. Ala wahiyal qalbu. Ingat bahwa segumpal daging itu adalah hati. Baiknya hati itu bila dipenuhi dengan sifat-sifat yang baik. Sifat tawakal tadi, sifat syukur, sifat sabar, sifat tawadhu, iman sempurna kepada Allah Subhanahu wa taala, keyakinan yang sempurna. Kalau hati yang rusak, ya tidak ada tawakal, tidak ada sabar, tidak ada syukur, adanya kesombongan, merasa dirinya kuat. Nah, jadi kita ini makhluk tidak bisa berbuat apa-apa. Maka ikhtiar itu perintah, hasil daripada ikhtiar kita serahkan total kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala yang kemudian menjadikan hasil usaha kita ini kadang mungkin sesuai, maka syukur. Kalau tidak sesuai dengan harapan, maka ini sabar. Alhamdulillah, baik buruk itu sama-sama penting. Gimana maksudnya? Baik buruk sama-sama penting. Baik buruk itu sama-sama penting. Gimana maksudnya? Yakin kepada yang baik, kepada yang buruk itu dari Allah, itu bagian daripada takdir. Maka beriman kepada takdir itu amantu billahi wa bil qadari khairihi wa syarrihi min Allah ta'ala. Beriman kepada Allah, baiknya, buruknya, semua Allah yang menentukan. Kalau baik kita syukuri, kalau buruk kita istighfari. Jadi kalau orang itu dapat keburukan bisa istighfar, maka selamat dia. Kalau dapat kebaikan, dia syukur, selamat. Ustadz, apa boleh gabungkan puasa Rajab ini sama puasa nazar? Puasa Rajab itu sunnah, puasa nazar itu wajib. Boleh kamu niatnya, niat yang puasa nazar, maka Rajabnya sudah dapat. Ini niat yang wajib, maka yang sunnah dapat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Makasih Pak Ustadz. Iya, sama-sama. Allahu Akbar. Silahkan yang sudah nonton di ketok layar ini, mudah-mudahan kita mendapatkan tambahan-tambahan kepahaman. Tidak ada maksud lain daripada pembicaraan ini, melainkan hanya satu, ingin ngomong yang baik. Agar omongan kebaikan ini didengar oleh telinga, telinga yang baik. Dilihat oleh mata, mata yang baik. Kemudian dipikirkan oleh otaknya orang-orang yang baik. Jadi kalau kebaikan disampaikan itu, orang baik akan respon dengan kebaikan. Tapi kalau orang tidak baik, kebaikan disampaikan, dia tidak respon dengan kebaikan. Maka di zaman Nabi Muhammad SAW, ketika Nabi menyampaikan
suatu nasihat, maka tidak semua orang yang mendengar nasihat Nabi itu percaya dengan apa yang disampaikan. Disitulah ada istilah Abu Jahal, Abu Lahab. Ketika Nabi ngomong, dia tidak iman sama Nabi. Maka kita ini berusaha untuk itu, diantara doa supaya hati kita itu senang dengar nasihat-nasihat yang baik itu, ketika kita berwudu membasuh telinga, kita berdoa, Allahumma ja'alni mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsan. Ya Allah, engkau jadikan telinga aku ini menjadi telinga yang senang mendengarkan nasihat-nasihat yang baik, fayattabi'una ahsanah, lalu mengamalkan atau mengikuti nasihat-nasihat yang baik itu, mengamalkan nasihat yang baik. Begitu. Makasih Pak Ustadz, sama-sama. Ini bagian daripada arahan-arahan agama. Jadi kun aliman, jadilah kamu orang alim. Au muta'alliman, atau jadilah kamu orang yang jadilah kamu orang yang alim, atau jadilah kamu orang yang belajar muta'allim. Au mustami'an, jadilah kamu orang yang mendengar. Au muhibban, atau jadilah kamu orang yang mencintai. La takun homisan fatahlika, jangan menjadi golongan yang kelima. Tidak alim, tidak muta'allim, tidak mustami', tidak muhibban. Adanya apa? Mubghidhan, orang yang membenci. Untuk itu hilangkan kebencian di antara kita. Satu saja isi hati kita dengan mahabbah karena Allah, cinta karena Allah, mencintai karena Allah. Apa-apa yang karena Allah itu mendatangkan ridha Allah. Jadi kalau cinta karena Allah, ini nanti mendatangkan kecintaan Allah kepadanya. Karena orang yang cinta karena Allah, Allah akan mencintai dia. Maka dalam hadits qudsi disebutkan, Ar-Rahimun yarhamuhumur Rahman. Orang yang sayang karena Allah akan disayang oleh Allah. Orang yang cinta karena Allah akan dicintai oleh Allah. Nah, Ar-Rahimun yarhamuhumur Rahman. Orang yang cinta, orang yang sayang karena Allah, dia akan disayang dan dicintai oleh Allah Subhanahu. Kalau orang dicintai oleh Allah, maka segala usahanya akan ditolong oleh Allah Subhanahu, mendatangkan kebaikan. Masya Allah. Maka dalam layar ini kita saling memandang karena Allah, bukan saling memandang untuk menjatuhkan. Karena pandangan mata ini akan mengakibatkan keburukan. Bila kita memandang keburukan, maka nanti akan mengakibatkan keburukan. Kalau kita ini memandang kebaikan, maka akan menyebabkan kebaikan. Maka disebutkan adanya keburukan, kerusakan di dunia ini bukan karena tidak ada orang yang baik, tetapi karena saking banyaknya orang satu sama lain melihat keburukan. Akhirnya keburukan yang menyebar. Seandainya orang itu mau menutupi keburukan dan hanya ingin melihat kebaikan saja, maka keburukan akan dihilangkan oleh Allah dan kebaikan akan disebar oleh Allah. Itulah makna dalam Al-Quran, idza ja'al haqq zahaqal batil. Kalau kebaikan didatangkan, maka keburukan akan pergi. Maka kebaikan itu harus didatangkan dalam pandangan, mendengar, pandangan, pendengaran, penglihatan, aktivitas ini semua harus kebaikan aja. Maka ada dua sifat. Sifat pandangan. Jadi pandangan kepada diri kita, pandangan kepada orang lain. Kalau memandang diri kita, kita memandang keburukan. Sehingga kita mau istighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena
Seburuk-buruk orang masih buruk saya. Nah, harus begitu. Seburuk-buruk orang masih buruk saya. Kalau orang mengatakan seburuk-buruk orang masih buruk saya, maka dia tidak akan merasa lebih baik daripada orang. Loh, saya aja masih buruk. Nah, sehingga ingin beristighfar. Ini pandangan kepada diri kita. Lihat keburukan kita. Jangan melihat kebaikan kita. Kebaikan kita sudah kubur dalam-dalam. Yang kita lihat dosa dan dosa yang masih banyak, maka selalu minta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, beristighfar. Kemudian yang kedua, pandangan kita kepada orang lain. Kalau pandangan kita kepada orang lain, maka kita mandang kebaikan orang, jangan memandang keburukan orang. Kita mandang kebaikan orang, karena seburuk-buruk orang punya kebaikan, sebaik-baik orang punya keburukan. Maka kalau melihat diri kita, lihat keburukan diri kita, sehingga kita mau istighfar, minta ampun kepada Allah. Kalau melihat orang lain, lihat kebaikan orang, sehingga kita akan baik dengan semua orang. Maka ada pepatah mengatakan, man talaba akhon bila aibin, baqiya bila akhin. Siapa mencari kawan yang tidak punya salah dan keliru, maka sampai mati dia tidak akan punya kawan. Siapa orang mencari istri yang tidak punya kekurangan, sampai mati dia tidak akan kawin. Nah, jadi istri kita, kawan kita itu bukan orang sempurna. Orang yang penuh dengan kekurangan. Maka kekurangannya kita tutupi. Pasti punya kelebihan ya. Seburuk-buruk orang pasti punya kebaikan. Maka lihat kebaikan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Zen Ahmad. Assalamualaikum guru. Waalaikumsalam. Siapa ini Zen Ahmad? Masya Allah. Maaf ya, tidak sempat menyapa semuanya. Masya Allah, Masya Allah. Ibrahim Mufiq. Budi. Masya Allah. Masya Allah, Masya Allah. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Makasih Pak Ustadz, sama-sama. Assalamualaikum Guru. Zen Ahmad, siapa ini Zen Ahmad? Masya Allah. Ya, mudah-mudahan ini yang bisa diperbincangkan malam ini. Semoga apa yang telah disampaikan menjadi pencerahan terkhusus untuk diri saya pribadi dan kita semua. Usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu. Ada yang mau tanya? Para mustami'in yang hadir di majelis ini, ada yang mau bertanya? Silahkan. Ini kan asbabnya kerjanya ini buat baju. Gimana? Pegangan. Buat apa namanya itu? Jualan baju lah di Shopee. Iya. Sekaligus yang membuatnya juga kan keluarga kan. Namanya baju-baju kondangan itu kan, yang mesen itu kan ada yang ketat, ada yang longgar. Pokoknya bervariasi lah. Itu kayak mana untuk mualah saya itu minta nasihatnya tuh. Iya. Apa diteruskan apa kayak gimana tuh? Iya. Ya, jadi kita berusaha di dalam berjualan itu jualan-jualan yang baik lah. Karena jangan sampai menjual jualan-jualan yang tidak baik. Jadi kalau jual baju yang baik. Kalau baju yang tidak baik nanti dipakai oleh orang yang tidak baik. Contohnya baju ketat-ketat, seksi-seksi, nggak usah dijual. Nah, karena kalau kita menjual baju-baju yang seksi itu termasuk mendukung kemaksiatan. Karena baju itu ketika dipakai tidak menutupi aurat misalnya. Baju-baju ketat, seksi, yang terawang, menampakkan lekuk-lekuk, itu nggak usah dijual.
Itu cukup orang lain aja selain kita yang menjual. Kita yang jual baju-baju yang bagus. Jadi kalau ada orang mesen pakaian-pakaian yang tidak sesuai dengan syariah, sampaikan aja, maaf Pak, saya tidak bisa berbuat baju seperti ini. Karena baju yang seperti ini tidak sesuai dengan syariat Islam. Jadi tetap kita harus tegas. Ya, kita jual baju-baju yang baik. Sama aja seperti kita ini punya toko, maka isi toko kita dengan jualan-jualan yang baik saja. Jangan sampai dijual di toko kita itu perkara-perkara yang haram. Walaupun kita tidak minum, misalnya di dalam toko kita diisi minuman yang memabukkan misalnya. Kita jual perkara yang memabukkan misalnya. Walaupun kita tidak minum, tidak pakai, tapi kita menjualnya, maka kita haram. Menjual perkara haram, walaupun kita tidak makan, kita dapat haram. Begitu juga menjual pakaian yang tidak menutup aurat, lalu dipakai oleh orang, sehingga pakaian itu tidak menutup aurat yang kita jual, kita dapat dosanya. Sama seperti orang misalnya menangkap babi. Nangkap babi. Babi ini kan haram. Dimakan haram bagi umat Islam. Kemudian kita tangkap babi, kemudian setelah itu kita jual babi itu. Kemudian hasil dari jual babi kita belikan beras. Jadi dari hasil yang haram menghasilkan yang haram. Jadi kita tidak makan babi, tapi makan nasi dari beras yang dibeli dari hasil jual babi. Itu juga haram. Maka saran saya, ketika kamu buat pakaian atau menjual pakaian, maka hanyalah menjual pakaian-pakaian yang sesuai dengan syariat Islam aja. Nah, itu kita harus tegas dalam urusan itu. Karena kalau kita ini menjual perkara-perkara seperti pakaian yang menampakkan aurat, pakaian yang bolong-bolong, yang seksi-seksi, kemudian dipakai oleh orang, maka kita dapat bagian dosanya. Karena kita yang menjual. Maka dalam kaidah usul fikih disebutkan kullu ma haruma tanawuluhu haruma i'ta'uhu. Segala bentuk yang kemudian kita haram mengambilnya, maka haram memberikannya. Contoh kita ini misalnya mencuri. Setelah kemudian dapat, kita kasihkan ke anak bini kita hasil curian ini. Haram mengambilnya, haram memberikannya. Kalau haram menjualnya, maka haram membelinya. Jadi kalau haram membelinya, maka haram menjualnya. Jadi di antara jual beli juga kita harus tegas. Maka ini prinsip Islam ya. Kita dari segi hukum Islam. Jadi perkara yang haram kita jual, maka haram kita beli. Yang haram kita beli, haram juga kita jual. Jadi menjual perkara yang halal kita beli, halal kita jual. Contohnya yang haram kita beli, haram kita jual, misalnya membeli babi, lalu kemudian kita jual babi. Membeli minuman-minuman yang memabukkan, membeli alkohol, membeli apa yang memabukkan itu, narkoba, membeli narkoba, lalu kita jual narkoba. Membelinya haram, menjualnya juga haram, memakainya juga haram. Begitu juga dalam urusan pakaian tadi. Kalau pakaian itu pakaian yang kalau dipakai menyebabkan menampilkan aurat, nah, maka yang memakai itu hukumnya haram karena membuka aurat. Maka yang menjual pakaian itu juga dapat bagian haram. Nah, ini perlu kita perhatikan. Jadi bukan asal uang, tetapi caranya mendapatkannya juga harus diperhatikan.
bukan asal banyak. Kalau asal banyak, maka nanti akan mengambil dengan cara halal haram hantam. Yang penting banyak. Orang iman tuh bukan banyaknya, tapi barokahnya. Kalau pengen mendapatkan barokahnya saja, maka dia hanya mengambil dengan cara-cara yang halal yang dibolehkan. Nah, warubba syahwatin turisu huznan tawila. Memang perkara-perkara yang sesuai dengan aturan Allah itu kebanyakan tidak disukai oleh. Kenapa? Karena tidak sesuai dengan nafsu. Maka nuruti nafsu, warubba syahwatin turisu huznan tawila, mengikuti hawa nafsu ini menghasilkan kesedihan yang panjang. Maka kalau kita ini mau selamat, jangan patokan hidupnya itu ikut nafsu. Kalau kita ini sudah ikut nafsu, kehancuran akan datang dalam kehidupan. Fadli Hafif, Masya Allah. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Masya Allah. Apa lagi? Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'in. Bagaimana Pak Ustadz? Cukup? Ini sudah berapa jam ini sesinya tadi? Nah, Alhamdulillah, malam ini malam Jumat, bulan Rajab, malam yang penuh barokah. Alhamdulillah, di saat malam-malam jam 1, jam 2 ini kita bisa kumpul-kumpul di sini, bisa bincang-bincang perkara-perkara yang baik. Mudah-mudahan mendatangkan kebaikan bagi kita semua. Hidup kita barokah, keluarga kita barokah, usaha kita barokah, diberi sifat-sifat yang baik dalam diri kita, sehingga kita itu menjadi hamba Allah yang baik dan yang menyebarkan kebaikan kepada orang lain. Anfa'uhum linnas. Dengan cara bisa melihat yang baik, bisa bicara yang baik, bisa mendengar yang baik, berpikir yang baik, sehingga beraktivitas yang baik di ruangan alam ini sepanjang hidupnya. Karena suatu saat akan datang masa di mana kita ini akan tinggalkan ruangan dunia ini, masuk kita ke alam selanjutnya, alam kubur. Di sanalah kita akan berbaring di alam kubur sampai pada akhirnya hari kebangkitan daripada alam kubur, kemudian digiring menuju mahsyar. 50.000 tahun kita nanti di sana, kemudian ada hisab, ada mizan, lalu kemudian nyebrang siratal mustaqim. Semua orang pasti nyebrangi sirat itu, panjangnya 1.500 tahun. Sirat itu panjangnya 1.500 tahun, dipanjangkan Allah di atas api neraka sepanjang 1.500 tahun. Disipati bahwa sirat itu adalah lebih kecil daripada rambut. Rambut dibelah 7, lebih tajam dari pedang yang sangat tajam. Yang selamat ketika nyebrang sirat itu adalah orang yang punya hubungan yang baik di dunia ini. Di antaranya adalah orang yang menjaga sholat 5 waktu berjamaah di tempat azan berkumandang. Dia diberi 5 perkara: barokah rizkinya, selamat siksa kubur, menerima catatan amal melalui tangan kanan, nyebrang sirat secepat kilat, masuk surga tanpa hisab. Mudah-mudahan termasuk kita semua dan termasuk yang nonton di layar ini. Semoga semuanya baik-baik saja. Kurang lebihnya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sudah masuk di TikTok Pikir Akhirat ini, yang belum mengikuti, diikuti, di follow, disebarkan kepada yang lain dengan niat menyebarkan kebaikan. Hadanallahu wa iyyakum. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.